Halo Sobat Kos-Ngosan, bertemu lagi bersama admin. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai tips buat kalian para guru yang akan mengikuti pendidikan profesi guru atau disingkat sebagai PPG. Nah, PPG ini adalah suatu mekanisme yang telah ditetapkan oleh pemerintah untuk meningkatkan kualifikasi guru atau tenaga pendidik yang ada di Indonesia. Jadi, PPG ini adalah suatu sistem seleksi yang ditetapkan oleh pemerintah untuk meningkatkan kualitas dari guru yang ada di sekolah-sekolah Indonesia. Adapun syarat yang harus dipenuhi untuk memenuhi ikut ujian PPG ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, memiliki kualifikasi akademik S1 atau setara dengan D4. Yang kedua, guru dengan jabatan atau PNS yang mendapatkan tugas mengajar dan sudah diangkat sampai dengan akhir tahun 2015. Yang ketiga, memiliki nomor unit pendidik dan tenaga kependidikan atau disingkat dengan NUPTK. Dan yang keempat itu sudah terdaftar pada data pokok pendidikan atau Dapodik. Nah, setelah mengetahui beberapa persyaratan tersebut, maka kamu bisa mengikuti yang namanya seleksi pendidikan profesi guru. Bagaimana cara untuk lolos dari PPG tahun ini? Kita akan membahas mengenai beberapa tips tersebut. Yang pertama, teman-teman harus mengawali sesuatu dengan niat dan motivasi yang kuat. Jadi sebelum mengikuti PPG, teman-teman juga harus men-set ulang niat dan semangat teman-teman untuk ikut ujian kali ini. Jadi dengan adanya semangat yang tinggi, kalian bisa belajar dan bisa mengerjakan soal-soal tersebut dengan baik nantinya. Yang kedua itu adalah teman-teman harus mencari informasi PPG pretest. Jadi ada sebagian dari lembaga atau mungkin kalian juga bisa mencari di website mengenai latihan-latihan dari pretest soal-soal PPG yang nantinya akan bermanfaat untuk latihan kalian sebelum menghadapi soal PPG nanti. Yang ketiga itu adalah kalian bisa belajar secara mandiri, secara individual, misalnya di rumah atau setelah mengajar seperti itu, belajar secara online atau belajar secara menggunakan kertas. Kalian bisa print soal-soal, print jawabannya juga untuk latihan-latihan soal-soal PPG yang akan kalian bahas. Atau juga ditambah lagi yang keempat, kalian bisa belajar secara kelompok. Jadi para guru-guru yang akan mengikuti PPG bisa saling berdiskusi dan membentuk suatu kelompok belajar. Tidak hanya anak sekolah saja yang belajar, guru juga bisa membentuk yang namanya kelompok belajar supaya nantinya setiap guru yang tidak memahami suatu materi bisa saling berdiskusi, saling bertukar pikiran untuk mengerjakan soal-soal yang dirasa sulit untuk dikerjakan. Yang kelima itu kalian harus merangkum yang namanya materi-materi soal-soal yang mungkin sudah keluar pada PPG tahun yang lalu. Jadi seperti biasa, ada sebagian dari soal-soal tersebut mungkin akan disoalkan lagi untuk tahun ini, mungkin dalam bentuk yang berbeda namun dengan materi yang sama. Jadi perlu untuk memahami dan belajar mengenai soal-soal tahun yang lalu seperti itu. Yang keenam, pelajari teknik pengerjaan soal PPG. Jadi di sini tidak akan membahas secara teknis mengenai bagaimana cara mengerjakan soal-soal PPG. Jadi hampir sama seperti soal CPNS. Kita tinggal memilih pilihan ganda seperti itu. Nah, selanjutnya yang ketujuh adalah dengan menggunakan waktu seefektif dan seefisien mungkin. Sama seperti mengerjakan soal pada umumnya, teman-teman harus mengerjakan soal yang lebih sulit pada akhir dan yang mudah untuk di awal. Jadi untuk menghindari yang namanya fokus pada satu soal, menghindari penggunaan waktu yang berlebihan pada beberapa soal yang sulit. Jadi kalian harus mengerjakan soal yang mudah terlebih dahulu untuk kemudian mengerjakan soal yang sulit pada bagian akhirnya. Nah, selanjutnya tips yang bisa kalian lakukan adalah dengan menerapkan SWOT yang kepanjangannya adalah Strength, Weakness, Opportunity, dan Threat. Jadi kamu bisa dengan melakukan teknik metode SWOT, kamu bisa mencari apa kelemahanmu,
apa kelebihanmu, apa tantangan yang kamu hadapi, apa ancaman yang akan kamu hadapi nanti ketika mengikuti ujian PPG ini. Yang selanjutnya adalah mengerjakan soal secara teliti. Jadi setiap butir-butir soal yang kalian kerjakan pada PPG tahun ini itu benar-benar harus teliti dikerjakan dan jangan sampai salah untuk menangkap makna dari soal yang disebutkan. Fokuslah untuk menjawab soal. Jadi mungkin sebagian teman-teman ada yang menganggap bahwa soal-soal ini sama pada satu guru. Jadi ini berbeda, sama seperti CPNS, ini berbeda soalnya. Jadi kalian cukup hanya fokus untuk mengerjakan soalmu saja, jangan melirik ke sana kemari ketika ujian tiba. Kemudian setelah mengerjakan seluruh soal, cek kembali jawabanmu, apakah ada yang salah dalam menjawab, apakah ada soal yang belum dijawab. Mengecek kembali soal yang sudah dijawab adalah sangat penting untuk meminimalisir yang namanya kesalahan. Sebelum persiapan dari ujian pada hari A, kamu harus benar-benar menjaga kesehatan. Jadi jangan sampai menggunakan sistem SKS atau sistem kebut semalam, di mana kamu belajar sampai malam untuk mempersiapkan diri dalam membahas dan mengerjakan soal-soal PPG. Sementara waktu istirahatmu kurang dan kamu tidak cukup untuk menjaga kesehatan. Jadi kamu keesokan harinya sakit, kamu akhirnya tidak bisa lagi mengikuti yang namanya PPG tahun ini. Jadi sangat sayang sekali, bukan? Karena itu menjaga kesehatan dengan istirahat cukup, memenuhi asupan makanan yang sehat adalah suatu keharusan dan keniscayaan buat kamu. Selanjutnya yang terakhir adalah dengan berdoa dan meminta restu kepada keluarga. Jadi sebelum ujian tiba, kamu harus berdoa kepada Tuhan sesuai dengan kepercayaan masing-masing, kemudian meminta restu kepada orang tua, istri atau suami seperti itu dan sebagainya. Jadi seperti itu yang mungkin bisa Mimin berikan beberapa tips sederhana buat guru yang akan menghadapi yang namanya PPG atau pendidikan profesi guru tahun ini. Jadi Mimin doakan kalian semoga sukses dan lolos pada tips PPG, pada tes PPG tahun ini. Semoga kalian lolos dan bisa menjadi guru yang memiliki kualifikasi tinggi dan mendapatkan tunjangan atau sertifikasi yang lebih lagi untuk meningkatkan kesejahteraan kalian. Terima kasih, jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian, like juga videonya, komen apabila ada yang ingin ditanyakan, subscribe channelnya untuk mendukung terus Mimin dalam menghasilkan video-video bermanfaat lainnya kepada kalian. Terima kasih.